Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman yang soleh-soleha, semoga senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai Asmaul Husna. Sebagaimana Allah sudah jelaskan dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat ke-180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Shadaqallah. Pembahasan PAI hari ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa menghafal dan mengartikan. Yang pertama adalah As-Samad. As-Samad ini artinya adalah Allah yang menjadi tumpuan kita, Allah yang maha kita butuhkan, Allah tempat bergantungnya semua makhluk, dan Allah adalah tempat meminta dan memohon pertolongan. Ya, teman-teman sering berdoa setelah sholat, atau bisa juga teman-teman berdoa dimanapun dan kapanpun, selama berdoa itu tidak mengandung kemaksiatan, dan doa itu di tempat yang mulia, artinya tidak di tempat yang kotor. Insya Allah Allah akan kabulkan doa kita semua, karena Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Inilah bukti adanya fitrah. Ini adalah fitrah manusia, bahwa manusia itu selalu membutuhkan sesuatu yang maha, yang kuat, karena manusia itu lemah. Ya. Ketika kita berada dalam kesempitan, ketika kita berada dalam kelemahan, ketika kita berada di dalam kesulitan, maka zat Allah lah yang kita butuhkan. Kalau manusia tidak mau meminta atau memohon kepada Allah, berarti ia terkategorikan sebagai manusia yang sombong, karena Allah sudah menyuruh, fad'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Apa konsekuensinya? Konsekuensi ini artinya adalah resiko atau perilaku yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengimani bahwa Allah ini memiliki sifat as-samad. Maka kita harus berdoa dengan yakin dan khusyuk bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Lalu konsekuensinya yang kedua, bukti perilaku kita yang kedua bahwa kita yakin bahwa Allah memiliki sifat as-samad adalah melayakkan diri untuk mendapat pertolongan Allah. Ketika kita memohon kepada Allah, lalu Allah ternyata belum mengabulkan doa-doa kita, maka bisa jadi kita bukanlah orang yang layak untuk mendapat pertolongan Allah. Nah, makanya kita harus melayakkan diri untuk mendapat pertolongan Allah. Bagaimana caranya agar pertolongan Allah itu semakin dekat? Ya, salah satunya adalah meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, perbuatan dosa dan maksiat ini kan salah satu perbuatan yang sangat Allah benci. Jadi kalau kita sudah bisa meninggalkan dosa dan maksiat, berarti Allah, insya Allah, akan sayang pada kita. Lalu sikap taat terhadap perintah Allah, taat terhadap semua yang Allah perintahkan, ya, yang wajib terutama, dan yang Allah larang juga harus kita tinggalkan. Ini salah satu syarat terijabahnya doa, yaitu tidak memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh, baik berupa zatnya atau berupa sumbernya. Ya. Kalau zat haram masuk ke dalam tubuh kita, maka doa-doa yang kita panjatkan biasanya akan tertolak karena sistem tubuh kita sudah didesain oleh Allah bahwa kita akan menerima sesuatu yang baik.
Jadi Nabi Adam saja Allah turunkan dari surga. Allah murka kepada Nabi Adam dan Hawa karena memakan sesuatu yang Allah haramkan. Tapi Nabi Adam dan Hawa tetap bersikukuh untuk memakan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam Allah turunkan ke bumi. Sifat Allah yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir ini adalah artinya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini adalah sifat mutlak, ya, sifat mutlak Allah, bahwa Allah adalah Maha berkuasa. Jadi tidak ada manusia yang bisa punya kuasa menyamai Allah. Allah Maha menguasai alam semesta beserta isinya. Jadi Allah menguasai segala apa yang ada di bumi dan segala apa yang ada di langit. Kemudian apa bukti bahwa Allah memiliki sifat Maha berkuasa? Buktinya adalah kita bisa merasakan adanya siang dan malam. Artinya Allah punya kuasa untuk merubah atau mengganti perubahan siang dan malam. Lalu bisakah misalnya Allah hanya menciptakan siang saja? Ya bisa saja. Apakah Allah bisa menciptakan malam saja? Bisa saja selama Allah ingin berkuasa, karena Allah punya kuasa untuk melakukan semuanya. Kelahiran dan kematian juga adalah salah satu bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kita bisa lahir ke bumi ini, kita bisa mati, itu juga adalah kuasa Allah. Bencana alam, tsunami, gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya, itu adalah kuasa Allah. Jadi tidak ada manusia yang bisa menghentikan, tidak ada manusia yang bisa mempercepat, dan tidak ada manusia yang bisa menghambat segala kuasa Allah. Semuanya tergantung pada Allah. Apa konsekuensinya, apa buktinya kalau kita beriman kepada sifat Allah Al-Muqtadir, yang Maha berkuasa? Kita harus percaya dengan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam itu adalah percaya kepada qada dan qadar, atau percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Berbaik sangka kepada Allah atau berhusnuzan. Jadi ketika kita diberi musibah, ketika kita diberikan takdir buruk, maka kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah, karena tidak mungkin Allah memberikan musibah atau ujian di luar batas kemampuan manusia, ya. Meyakini segala takdir yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Nah, makanya kita tidak boleh berhusnuzan kepada Allah, tidak boleh bersuuzon kepada Allah, tetap berhusnuzon. Lalu kita tidak boleh takabur atau sombong, ya. Karena yang wajib memiliki sifat takabur atau sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini lemah. Ketika dia jaya, ketika dia kaya raya, ketika dia tampan, ketika dia cantik, ketika dia terkenal, maka Allah bisa akan melenyapkan semuanya dalam sekejap. Kemudian kita tidak mengutuk takdir buruk. Ketika Allah memberikan takdir buruk kepada kita, misalnya kulit yang hitam, hidung yang pesek, atau tinggi badan, postur tubuh yang tidak ideal, maka kita tidak boleh menyalahkan Allah. Kita tidak boleh mengutuk, kenapa sih Allah seperti ini, kenapa Allah memberikan saya seperti ini. Ketika kita diberikan ujian, kita juga tidak boleh mengutuk, kenapa Allah menguji saya seperti ini, ya. Ini adalah sifat Allah yang bersifat Al-Muqtadir. Kemudian kita harus meninggalkan dosa dan maksiat. Bukti adalah salah satu bukti iman kita kepada sifat Allah Al-Muqtadir. Kemudian kita juga harus taat kepada Allah, juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lanjutkan pada sifat yang ketiga, yaitu Al-Muqaddim. Apa arti Al-Muqaddim? Al-Muqaddim ini artinya Maha mendahului. Allah adalah pendahulu. Jadi Allah adalah yang mendahului dari ciptaannya, ya. Allah yang paling terdahulu. Allah ada sebelum adanya alam semesta dan ciptaannya.
Jadi sebelum ada bumi, sebelum ada planet, sebelum ada ciptaan yang lain, maka Allah sudah ada. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau manusia, ini adalah gambaran kalau manusia punya awal, ini adalah manusia. Manusia kita berawal dari janin dalam perut ibu, kemudian kita lahir menjadi bayi, merangkak pada fase balita, kemudian kita tumbuh menjadi remaja, kita tumbuh menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua gitu ya, kemudian menjadi kakek, kemudian sampai berusia lanjut 70 tahun. Semua manusia mengalami fase ini, tapi Allah tidak. Allah maha terdahulu, Allah maha awal ya, jadi Allah tidak memiliki fase, beda dengan makhluknya. Itulah salah satu sifat Allah. Kita lanjutkan. Pada slide selanjutnya, yaitu apa konsekuensi kita beriman kepada Allah, bahwa Allah memiliki sifat al-muqaddim yang terdahulu. Kita harus yakin 100% Allah adalah sebagai pencipta. Pencipta siapa? Pencipta semuanya, pencipta makhluknya. Kemudian kita harus mempelajari dan mentadaburi Al-Quran ya. Kita harus mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, berarti kita harus menuntut ilmu supaya kita tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kemudian kita tahu, kita bisa merenungi apa saja yang Allah ciptakan. Kemudian kita memikirkan, meneliti ciptaan Allah, bagaimana Allah itu di dalam surat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang meminta kita untuk berpikir bagaimana Allah menciptakan unta ya, bagaimana Allah menjadikan air hujan, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, kemudian bagaimana Allah menjadikan pergantian siang dan malam. Banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita renungi bahwa semua itu tidak mungkin diciptakan oleh manusia ya, karena manusia itu lemah, manusia itu terbatas, dan pasti ada sesuatu yang lebih, ada yang lebih berkuasa, ada sesuatu yang bisa mengendalikan semua alam semesta. Bagaimana manusia itu diciptakan, makanya konsekuensi yang terakhir, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ini adalah sifat Allah yang keempat kita pelajari hari ini, yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah maha kekal dan abadi. Al-Baqi ini antonim dari fana ya. Fana itu binasa, sementara Al-Baqi artinya Allah maha kekal dan abadi. Allah tidak akan mati dan Allah tidak akan rusak. Sebagaimana manusia, kelak nanti manusia akan mengalami akhir hidupnya, manusia akan menjadi mayat ya. Tidak lagi bernama, tapi melainkan kita dipanggil sebagai mayat. Inilah akhir manusia. Tapi Allah tidak. Allah abadi, Allah tidak mati. Teman-teman pernah menyaksikan film ini ya? Ini mungkin gambaran kecil bagaimana nanti peristiwa kiamat itu akan terjadi, bahwa bumi ini tidak kekal. Semua ciptaan Allah itu tidak akan kekal ya. Tumbuhan, hewan, manusia, dan bumi ini semua ciptaan Allah yang ada di dalam tata surya pun akan binasa ya. Ini gambaran kecil bagaimana terjadinya kiamat. Kembangan alam sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana konsekuensi kita beriman bahwa Allah memiliki sifat al-baqi, kekal? Yang pertama, kita harus menyiapkan bekal untuk kekamu akhirat, karena kita meyakini bahwa akan ada pertanggungjawaban semua amal ibadah kita selagi kita hidup ya. Semua akan Allah perhitungkan baik buruknya. Yang amalnya banyak, amal ibadahnya lebih banyak dan Allah terima,
insya Allah kampung akhiratnya kita akan kembali ke surga. Sementara orang yang banyak membantah, membangkang perintah Allah, maka kampung akhiratnya adalah neraka. Untuk itulah kita harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama pastinya hukumnya adalah fardu ain, wajib, dan dosa jika kita meninggalkan. Kita akan tahu apa perintah Allah di sana. Apa saja amal-amal, syarat amal itu diterima oleh Allah. Kita harus menuntut ilmu bahwa amal yang kita lakukan harus benar sesuai syariat, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak sekali amal-amal ibadah yang Allah tidak terima, Allah tolak. Ya, salah satunya adalah tidak ada ilmu. Ketika kita sholat tidak pakai ilmu, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Kemudian kita menjadikan ridha Allah ini jadi tujuan hidup kita. Karena kalau kita tidak bukan pada ridha Allah, maka mustahil surga akan Allah berikan kepada kita. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup, menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai landasan ketika kita ingin beramal, ya. Apakah Allah menyuruh, apakah Allah melarang, apakah Nabi mencontohkan, dan taat kepada syariat Allah. Syariat ini adalah rambu-rambu yang Allah berikan kepada makhluknya agar ia selamat di dunia dan di akhirat. Sayang dan peduli kepada sesama makhluk, baik kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Alhamdulillah teman-teman, itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami 4 sifat Allah yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti teman-teman bisa membaca dengan benar dan jelas sifat-sifat Allah yang keempat itu. Kemudian teman-teman mengartikan dan menyebutkan apa bukti dari konsekuensi kita kepada iman kepada sifat-sifat Allah. Sekian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.